Halo, saya Josefina Salsabila Ajinia Teloni. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis dan hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul The Theory Sociology dari seorang filsuf asal Inggris bernama Herbert Spencer. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir pada tanggal 27 April 1820. Ia adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, ia lebih dikenal sebagai Bapak Darwinisme sosial. Spencer seringkali menganalisis masyarakat sebagai sistem evolusi. Ia juga menjelaskan definisi tentang hukum rimba dalam ilmu sosial. Dia berkontribusi terhadap berbagai macam subjek termasuk etnis, metafisika, agama, politik, retorik, biologi, dan psikologi. Spencer saat ini dikritik sebagai contoh sempurna untuk sains STEM atau paham ilmiah. Sementara banyak orang yang kagum padanya di saat ia masih hidup. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri, termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Pada tahun 1879, ia mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut, walaupun di sini ada perubahan. Ia juga menerapkan secara analog atau kesamaan fungsi dengan teori evolusi karya Charles Darwin terhadap masyarakat manusia. Ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Oke, selanjutnya saya sekarang akan sedikit menjelaskan beberapa bab dari buku The Theory Sociology. Bab pertama yaitu kebutuhan kita akan hal itu. Orang berpikir bahwa hubungan antara pengeluaran dan produksi begitu sederhana. Secara alami menganggap kesederhanaan dalam hubungan lain di antara fenomena sosial. Pikiran di mana konsepsi tindakan sosial dengan demikian belum sempurna. Juga pikiran yang siap menampung harapan liar akan manfaat yang akan dicapainya oleh lembaga administrasi. Dalam setiap pikiran seperti itu, tampaknya ada postulat yang tidak diungkapkan bahwa setiap kejahatan dalam masyarakat mengakui penyembuhan, dan bahwa obatnya berada dalam jangkauan hukum. Bahwa hubungan di antara fenomena sosial harus begitu sedikit dipahami. Tidak mengejutkan jika kita mencatat ide-ide yang berlaku sehubungan dengan hubungan di antara fenomena yang jauh lebih sederhana. Oleh karena itu, tidak ada yang mengecualikan interpretasi irasional dan harapan yang tidak proporsional. Di mana tahayul lain berkembang, tahayul politik akan berakar. Sebuah kesadaran di mana hidup memiliki gagasan bahwa menumpahkan garam akan diikuti oleh beberapa kejahatan. Jelas bersekutu dengan kesadaran orang liar, dipenuhi dengan kepercayaan pada pertanda dan pesona, memberi rumah bagi kepercayaan orang lain seperti orang liar. Ketidaksesuaian besar antara sikap di mana pikiran yang saling disiplin mendekati tatanan lain dari fenomena alam, dan sikap di mana mereka mendekati fenomena yang disajikan oleh masyarakat, akan diilustrasikan dengan baik oleh serangkaian antitesis. Lihatlah di mana kita akan melihat asal-usul fenomena sosial, di mana kita juga akan menemukan bahwa sementara tujuan tertentu yang dipikirkan dan diatur umumnya tidak lebih dari sementara jika tidak dicapai sama sekali. Perubahan-perubahan yang sebenarnya di bawah telah muncul dari sebab-sebab yang sangat keberadaannya tidak diketahui. Jika asal-usul fenomena sosial begitu terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, di mana efek yang dihasilkan tidak memiliki kegigihan krongket tetapi segera menghilang. Menilai apa yang harus terjadi, di mana ada sesuatu yang dihasilkan yang berlanjut setelah itu menjadi agen yang meningkat, yang mampu mandiri
dalam perambatan. Tidak hanya masyarakat secara keseluruhan memiliki kekuatan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi setiap institusi yang didirikan di dalamnya memiliki kesamaan atau yaitu menarik ke dalam diri sendiri unit-unit masyarakat dan makanan bagi mereka, yang cenderung terus berlipat ganda dan bercabang. Memang, naluri mempertahankan diri di setiap institusi segera menjadi dominan di atas segalanya, dan mempertahankannya ketika ia melakukan beberapa fungsi lain yang dimaksudkan atau tidak ada fungsi sama sekali. Ketika terlihat bahwa kejahatan tidak dihilangkan, tetapi paling-paling hanya didistribusikan kembali, dan pertanyaannya adalah, apakah retribusi bahkan jika dapat dilakukan, diinginkan, akan terlihat sebagai bahwa permohonan harus melakukan sesuatu. Tidak cukup. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa dalam proporsi ketika orang-orang ilmiah membawa ke dalam kelas fenomena yang paling terlihat ini. Metode yang telah berhasil mereka adopsi dengan kelas lain akan melihat bahwa bahkan lebih sedikit kelas ini daripada di kelas lain adalah kesimpulan untuk diambil, dan tindakan harus diambil tanpa penyelidikan yang berkepanjangan dan kritis. Masih akan ada permohonan yang sama di bawah bentuk lain, seperti perilaku politik harus menjadi masalah kompromi. Kita harus menyesuaikan langkah-langkah kita dengan urgensi langsung, dan tidak dapat dihalangi oleh pertimbangan jarak jauh. Data untuk membentuk penilaian ilmiah tidak boleh dimiliki. Kebanyakan tidak tercatat, dan yang tercatat sulit ditemukan serta diragukan bila ditemukan. Hidup ini terlalu singkat dan tuntutan atas energi kita terlalu besar untuk memungkinkan studi yang rumit seperti yang tampaknya diperlukan. Oleh karena itu, kita harus membimbing diri kita sendiri dengan akal sehat sebaik mungkin. Dan kemudian di balik orang-orang yang telah lebih berpikiran ilmiah yang memberikan jawaban ini, ada orang-orang yang memegang diam-diam atau terang-terangan petunjuk itu. Dari jenis yang ditunjukkan tidak mungkin. Bahkan setelah sejumlah pertanyaan, mereka tidak percaya pada keteraturan yang pasti. Di antara fenomena sosial tidak ada yang namanya ilmu sosial. Proporsi ini akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, bab berikutnya adalah bab 2, yaitu apakah ada ilmu sosial? Untuk menafsirkan fenomena sosiologi secara ilmiah, yang dalam kelas perjalanan peradaban hanya melihat catatan orang-orang luar biasa dan perbuatan mereka. Seseorang yang menonjol sebagai eksponen pandangan ini menulis, seperti yang saya pahami, sejarah universal, sejarah tentang apa yang telah dicapai manusia di dunia ini, pada dasarnya adalah sejarah orang-orang hebat yang telah bekerja di sini. Dan ini mungkin tidak dirumuskan dengan jelas tetapi tersirat di mana-mana. Adalah kepercayaan yang hampir semuanya dibesarkan. Dengan demikian, teori manusia besar sejarah menemukan di mana-mana konsepsi yang sudah siap sebenarnya. Adalah ekspresi pasti dari apa yang tersembunyi dalam pemikiran orang liar, yang secara diam-diam ditegaskan dalam semua tradisi awal dan diajarkan kepada setiap anak oleh ilustrasi yang beraneka ragam. Penerimaan senang yang ditemuinya memiliki alasan yang lebih khusus. Jika Anda ingin secara kasar memperkirakan kualitas mental seseorang, Anda tidak dapat melakukannya dengan lebih baik daripada dengan mengamati rasio umum terhadap kepribadian dalam pembicaraannya. Seberapa jauh kebenaran sederhana tentang individu digantikan oleh kebenaran yang disarikan dari berbagai pengalaman manusia dan benda. Dan ketika Anda dengan demikian mengukur banyak, Anda menemukan tetapi sedikit yang tersebar cenderung mengambil sesuatu yang lebih dari pandangan biografis tentang urusan manusia. Kedua, teori orang hebat ini menganggap dirinya sebagai instruksi yang menjanjikan bersama dengan hiburan. Karena sudah senang mendengar tentang perkataan dan perbuatan orang, ini adalah berita yang menyenangkan bahwa untuk memahami jalannya peradaban, Anda hanya perlu membaca dengan rajin kehidupan orang-orang terkemuka. Apa yang bisa menjadi doktrin yang lebih dapat diterima daripada itu, sementara Anda memuaskan naluri yang tidak terlalu mirip dengan gosip desa, sementara Anda menerima melalui cetak daripada lisan fakta-fakta luar biasa tentang orang-orang terkenal. Anda memperoleh pengetahuan yang akan membuat jelas bagi Anda mengapa hal-hal telah terjadi demikian atau demikian di dunia. Dan
akan mempersiapkan Anda untuk membentuk opini yang benar pada setiap pertanyaan yang muncul di hadapan Anda sebagai warga negara. Dan kemudian, yang ketiga, interpretasi dari hal yang diberikan demikian sangat sederhana. Tampaknya begitu mudah untuk dipahami. Jika Anda puas dengan konsepsi yang tidak fokus seperti konsepsi kebanyakan orang, solusi yang dihasilkannya tampak cukup memuaskan. Seperti teori tata surya yang mengandaikan planet-planet diluncurkan ke orbitnya oleh tangan yang maha kuasa. Terlihat layak selama Anda tidak bersikeras untuk mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan tangan yang maha kuasa. Dan sama seperti penciptaannya, khusus tumbuhan dan hewan tampaknya merupakan hipotesis yang dapat dipertahankan sampai Anda mencoba dan membayangkan dengan pasti proses di mana salah satu dari mereka menjadi ada. Bagian mana yang memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan yang sekarang telah terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan alam sesuai dengan hukum-hukum alam, dan juga ramalan-ramalan tentang perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan alam saat ini. Artinya, dengan bantuan pengalaman umum, ada interpretasi fenomena masa lalu dan prediksi fenomena masa depan. Ada pengakuan implisit dari ilmu sosial itu secara eksplisit disangkal. Sebuah jawaban atas kritik-kritik ini dapat dibayangkan. Dalam mencari rekonsiliasi apapun yang mungkin antara posisi-posisi ini yang tampak begitu tidak sesuai, kita harus menganggap pernyataan yang dimaksudkan adalah bahwa hanya interpretasi dan ketentuan umum yang dapat dibuat, bukan yang khusus. Mengingat penjelasan Mr. Froude sesekali tentang fenomena sejarah sebagai penyebab alami, kita harus menyimpulkan bahwa ia percaya kelas tertentu dari fakta sosiologis atau sebagai politik ekonomi dapat dijelaskan secara ilmiah, sementara kelas lain tidak. Meskipun jika ini miliknya, pandangan ini adalah miliknya, tidak jelas bagaimana jika hasil kehendak manusia terpisah atau digabungkan, tidak terhitung. Tindakan politik ekonomi dapat ditangani secara ilmiah karena sama dengan tindakan sosial lainnya. Mereka ditentukan oleh kehendak agregat. Demikian pula, Canon Kingsley mengakui hukum-hukum ekonomi yang tidak kalah jelas, dan menyatakan juga hukum-hukum kemajuan tertentu, bahkan memperingatkan para pendengarnya terhadap keyakinan bahwa ia menyangka penerapan metode induktif pada fenomena sosial. Harus dianggap bahwa penerapan metode induktif ada di sini tapi parsial. Mengutip judul pidatonya dan beberapa kalimatnya, dia mungkin mengatakan bahwa itu hanya menyeratkan ada batasan untuk menjelaskan fakta sosial dengan cara yang tepat. Meskipun posisi ini tampaknya tidak benar-benar cocok dengan doktrin bawah mengutip judul pidatonya dan beberapa kalimatnya, ia mungkin mengatakan bahwa itu hanya menyeratkan bahwa ada batasan untuk penjelasan fakta sosial dengan cara yang tepat. Meskipun posisi ini tampaknya tidak benar-benar cocok dengan doktrin bawah mengutip judul pidatonya dan beberapa kalimatnya, menjelaskan itu kan meskipun sosial ini tampaknya hukum sosial pada sewaktu-waktu dikesampingkan karena takdir atau sebaliknya, tapi hanya mengisyaratkan kritik kolateral ini. Jawaban ini harus dipenuhi oleh penolakan bahwa itu di luar pertanyaan. Jika satu-satunya yang dimaksud adalah bahwa ketentuan sosiologis hanya dapat bersifat perkiraan, dan jika yang disangkal adalah kemungkinan mereduksi sosiologis ke dalam bentuk ilmu pasti, maka jawabannya adalah bahwa hal yang disangka adalah hal yang tidak ada, yang menegaskan hanya sebagian sains yang merupakan sains eksakta dan hanya fenomena dari tatanan tertentu yang hubungannya diungkap secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari ordo-ordo yang tersisa, ada beberapa yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang begitu banyak dan sangat sulit diukur, sehingga untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang hubungan-hubungan mereka ke dalam bentuk kuantitatif akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin. Tetapi urutan fenomena ini karena itu tidak dikecualikan dari konsepsi sains. Dalam geologi, dalam psikologi, sebagian besar ketentuan hanya bersifat kualitatif, dan di mana mereka kuantitatif tidak pernah cukup pasti. Sebagian besar sangat tidak terbatas, namun demikian kami tanpa ragu-ragu menggolongkan ketentuan ini sebagai ilmiah. Demikian pula dengan sosiologi.
fenomena yang dihadirkan yang terlibat dalam tingkat yang lebih tinggi daripada semua yang lain. Kurang dari semua yang lain mampu diperlakukan secara tepat, seperti yang dapat digeneralisasikan, hanya dapat digeneralisasikan dalam batas-batas variasi yang luas untuk waktu dan jumlah, dan masih banyak yang tidak bisa digeneralisasikan. Dan dalam bukunya terdapat 15 bab, tapi saya hanya menjelaskan sampai bab kedua. Oke, terima kasih.